Merasa heran dengan tawaran restoratif justice oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Selain Kejati yang tidak empati, restoratif justice hanya dimungkinkan terhadap tindak pidana yang kerugiannya tidak lebih dari 2,5 juta. Sementara dalam kasus ini David mengalami penganiayaan berat bahkan sampai koma beberapa hari. Justice. Makanya ketika kita mendengar terkait adanya wacana restoratif justice, tentu kita melihat ini tidak sesuai dengan hukum normatif ya, karena yang kita ketahui dalam restoratif justice itu hanya dimungkinkan terhadap tindak pidana ringan ya, di mana kerugian terhadap korban ini tidak lebih daripada 2,5 juta. Jadi aneh sekali dan membuat kita timbul pertanyaan mengapa wacana restoratif justice ini dimunculkan terhadap penganiayaan berat terencana yang dialami David, dan bahkan sampai detik ini sampai 25 hari David belum juga memiliki kesadaran secara kualitatif dan masih dirawat intensif di ruang ICU. Kami akan tetap menawarkan apakah ini akan dimaafkan secara yuridis sehingga dapat dilakukan proses tadi, RJ, restoratif justice. Kalau memang korban tidak menginginkan, ya itu proses jalan terus. Proses RJ itu dilakukan apabila kedua belah pihak memang menginginkan perdamaian gitu, dan tidak ingin melanjutkan lagi perkara ini. Tapi kalau salah satu pihak tidak bisa, tapi tidak menginginkan, ya seperti bertepuk sebelah tangan. Artinya masih ada ya Pak, terkait dengan peluang restoratif? Proses itu masih bisa dilakukan pada tahap limpahan tadi ke kami, tetap kami akan tawarkan. Namun akan kembali berpulang kepada korban, keluarga korban dalam hal. Kita pun kaget ya ketika seorang petinggi kejaksaan di tingkat provinsi, Kejati DKI ya, menawarkan ya untuk restorasi justice, untuk damai. Dari mana ceritanya? Ini kan pasal 351 penganiayaan berat. Seperti apa? Kenapa tidak di kepolisian sendiri di awal itu ditawarkan untuk restorasi justice? Kenapa mesti Kejati? Jangan seperti itu. Jangan jadi juru damai. Kejati melakukan penuntutan. Teruskan itu kalau memang sudah P21, teruskan itu ke pengadilan. Jadi jangan lagi dibuat wacana untuk restorasi justice. Orang sendiri si Rafael sampai sekarang ini belum penuh normal ya, belum 100% dia pulih kesehatannya. Kok ada tawaran restorasi justice, damai? Seperti apa? Saya sebagai praktisi hukum tidak sependapat ya. Apalagi ini persoalan udah cukup ramai dan sudah memang menyakiti hati rakyat ya, ketika uang pajak itu dibelokkan untuk kepentingan gaya hedon para pejabat, oknum-oknum pejabat ya di Dirjen Pajak itu seperti apa. Jadi kan bagaimana perasaan kita yang membayar pajak, yang patuh pada pajak, ternyata uang itu dipakai poya-poya, dipakai hedon untuk kekayaan segala macam, bergaya hedon. Bayangin aja. Sekarang Pak Kajati lagi nawarkan restorasi justice. Wah, nggak nyambung. Maaf, nggak nyambung Pak Kajati. Ya, saya protes keras. Memang Pak Kajati itu melakukan penuntutan ketika sudah pelimpahan berkas dari kepolisian kepada kejaksaan. Ya, baru tahap 2-nya yang bersangkutan itu ditahan oleh kejaksaan, tahanan kejaksaan. Baru diteruskan ke pengadilan, ke meja hijau. Jadi kalau Pak Kajati menawarkan restorasi justice, mewacanakan seperti itu, jangan dong. Tapi ya sampai hari ini pun yang bersangkutan itu masih belum pulih 100%. Kok ada wacana seperti itu? Teman sendiri dari keluarganya David akan terus menuntut ini sampai kemanapun keadilan itu harus ditegakkan. Jadi tidak menegakkan keadilan dengan melanggar keadilan. Ini kan menyakiti hati masyarakat. Dari situ semua, ya kita terima kasih sama Mario. Gara-gara dia terbongkar semua kebusukan orang-orang pajak. Ya kan? Tapi di satu sisi hukuman mesti dijalankan. Ya, jangan pernah ada kata-kata wacana restorasi justice. Itu perkara-perkara ringan.
Ya. Ya, artinya untuk yang restorasi justice itu kan memang hal-hal yang ringan ya, yang tidak melebihi dari 2,5 juta rupiah. Itu boleh di restorasi justice. Ini kan udah penganiayaan berat pasal 351. Apalagi ada yang mengikut sertakan pasal 5556. Itu ada si Agnes, ada lagi si yang memvideokan itu kan juga sudah masuk. Seperti apa? Jadi Pak Kajati, mohon maaf untuk tidak mewacanakan restorasi justice. Biar proses hukum berjalan. Ya, jadi tadi saya sampaikan. Jadi janganlah Bapak memberikan wacana yang memang menyakiti hati orang banyak ya. Keluarganya David itu kan juga udah cukup terpukul ya. Belum juga masyarakat, netizen itu, masyarakat itu semua juga inilah yang memang menjadi pelajaran untuk yang remaja-remaja ya, untuk mereka yang muda-muda tidak semudah itu ya melakukan penganiayaan kekerasan kepada sesama rekannya ya. Yang kita tahu ini kan gara-gara urusan perempuan, urusan penyampaian perempuan yang mungkin kurang pas, sehingga menimbulkan emosi Mario untuk melakukan itu kepada David. Ya. Jadi saya sebagai praktisi hukum keberatan atas wacana yang ditawarkan oleh Pak Kajati untuk restorasi justice. Ya. Terima kasih. Kalau ayahnya David itu menyatakan perang terhadap Mario, saya pikir wajar-wajar saja. Karena anaknya sampai koma berapa lama, sampai hari ini pun masih di ICU. Ya kalau ayahnya dendam menyatakan perang, artinya perang bukan perang tembak-menembak, tidak. Artinya ini harus ke ranah hukum di pengadilan, biar pengadilan lah yang memutusnya. Seperti apa, ya. Bukan di tengah jalan ini ditawarkan, diwacanakan restorasi justice. Aneh ini. Aneh benar-benar. Masyarakat pasti marah.